Oke, nah kita lanjutin lagi ya. Jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang kita tadi udah mengetahui hubungan dari pH dan pOH ya. Nah sekarang kita tulisin lagi dulu ya nilai dari KW. KW itu adalah H3O plus dikali konsentrasi OH minus ya. Nah dari sini nanti kalian akan nantinya mengetahui ada tiga kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah kondisi ketika konsentrasi H3O plus itu sama dengan konsentrasi OH minus ya. Nah, ketika konsentrasinya sama, mereka seimbang, maka mereka dinyatakan sebagai netral. Nah, biasanya kita akan mencari tahu nih berapa pH-nya ya. Nah, untuk mencari tahu pH-nya, kalian harus lihat dari KW tadi ya. Nah, KW itu sama dengan konsentrasi H3O plus dikali. Nah, karena OH min itu sama dengan H3O plus, ini langsung aja ya. Dikali konsentrasi H3O plus gitu ya. Karena kan ingat, dia itu sama nih di sini. H3O plus itu sama dengan OH minus ya. Jadi H3O plus dikali H3O plus ya, karena ganti OH minusnya menjadi H3O plus. Sehingga nilai KW itu sama dengan konsentrasi H3O plus kuadrat gitu ya, atau sama dengan 10 pangkat min kuadrat. 10 pangkat min 14. Maka dari sini kita bisa dapat konsentrasi H3O plus atau H plus. Ingat ya, H3O plus itu atau sama dengan H plus ya. Konsentrasi H3O plus sama dengan akar dari 10 pangkat min 14. Nah, akar itu adalah 10 pangkat minus setengah ya. Jadi sama kayak 10 pangkat min 14 dibagi 2. Nah, sama dengan 10 pangkat min 7 ya. Nah, dari sini kita bisa mencari pH langsung karena pH itu adalah minus log dari H3O plus atau H plus, maka pH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi H plus atau H3O plus ya. Sehingga minus logaritma dari 10 pangkat min 7. Nah, ingat ya tadi cara ngerjain logaritma itu pangkatnya itu turun ke bawah ya. Kalau 10 log 10 itu 1, jadi pH-nya ya pH itu sama dengan 7 ya. Seperti itu. Nah, makanya di sini netral itu dikategorikan pH-nya 7. Kenapa? Karena ya konsentrasi dari si H plus itu sama dengan OH minus dan bisa kita cari dari nilai KW ya. Nah, yang kedua itu kondisi ketika sebentar. Kedua adalah kondisi ketika H3O plus-nya atau H plus-nya itu lebih besar daripada konsentrasi OH minus ya. Nah, di mana di sini kita kategorikan sebagai asam gitu. Nah, kategori yang ketiga ketika H3O plus-nya itu konsentrasinya kalah nih daripada OH minus. Jadi tandanya seperti ini OH minus. Nah, inilah yang kita sebut sebagai basa ya. Seperti itu. Jadi basa itu yang OH-nya lebih banyak daripada H+. Tetap ada H+-nya di dalam larutan tersebut, tapi konsentrasinya kalah nih. Sehingga yang dominan sifat basanya ya OH-nya. Gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa gambarannya itu H2O ya atau air tadi bisa terionisasi menjadi H+ ataupun OH-. Nah, kalau ini kan gambarannya sebagai pecah gitu ya. Tapi sebenarnya ya dia bereaksinya kayak gini, dua diambil satu sama sebelahnya, gitu ya. Nah, jadi intinya di sini konsepnya adalah molekul air dapat terionisasi sebagian kecil menjadi H+ dan OH- dan itu kecil banget. Kenapa? Karena nilai K-nya itu adalah 10 pangkat min 14. Kalau 10 pangkat min 14 itu berarti 0,00 nih 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Dan ini kecil banget ya dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, ini kemungkinan yang sangat-sangat kecil gitu. Makanya nilainya sangat-sangat kecil banget ya. Di sini di highlight sebagian kecil, tuh kecil banget. Oke. Nah, nilai tetapan air ya atau KW itu di suhu 25 derajat Celcius itu nilainya 10 pangkat min 14. Nah, sehingga kalau kalian pengen nyari pOH ya, OH kan juga bisa dicari ya.
Nah, pOH itu adalah minus log dari OH min, sedangkan pH itu kan tadi minus log dari konsentrasi H+, gitu ya. Nah, nanti karena kita tadi di video sebelumnya udah membahas tentang pH ditambah pOH sama dengan 14 ya, tadi di sini ya. pH sama dengan tambah pOH sama dengan 14 di sini. Maka kalau kalian pengen mencari pH dari pOH ya, pH itu sama dengan 14 dikurang pOH ya. Jadi ini adalah cara untuk mencari pH ketika yang diketahui pOH. Makanya nanti pH dari basa itu mendekati 14 karena pOH-nya kan nilainya kecil gitu ya. Kan yang kecil itu yang kuat kan kalau pH. Nah, sama pOH juga gitu, kalau yang kecil itu yang kuat. Ya, sehingga mendekati 14 adalah apa namanya? pH yang basa gitu, basa kuat. Oke, paling segitu aja dari Sir. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mencari pH untuk asam kuat ataupun basa kuat ya. Paling segitu aja dari Sir. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.